Bertemu lagi dengan keluarga Delatif. Ini kita mau bikin kue bolu jadul. Permintaan Dek Nizam. Nah ini aku mau lelehkan margarin dulu. Kita panaskan dulu teflonnya. Setelah itu kita panaskan margarin. Kira-kira 2 sendok makan. Nah, kita tunggu margarinnya sampai meleleh. Aku persiapin baking pannya dulu. Nah, ini karena bolu jadul, jadi kita pakai peralatannya yang jadul-jadul. Ini kosreknya, pengganti mixernya juga jadul. Terus baking pannya juga jadul. Padahal ini ada oven listrik dan oven tungku biasa itu di bawah, di gudang juga ada. Nah, ini kita pakai baking pan yang jadul, yang besi. Nah, itu. Nah, ini margarinnya udah meleleh. Kita goyang-goyang. Kita diamkan sebentar sampai meleleh sempurna. Tidak ada gelembung-gelembung. Nah, setelah itu kita matikan. Kita siap. Tatakan baking pannya kita taruh. Kita panaskan ambalan baking pannya sebentar. Nah, itu ambalan baking pan yang jadul. Nah, sekarang kita persiapkan loyangnya atau baking pannya. Ini kita lap dulu, baru habis dicuci tadi. Baking pannya siap kita oleskan margarin secukupnya, nggak usah terlalu tebal, nggak usah terlalu tipis, sedang-sedang saja. Nah, aku ambil kuas dulu buat nguasin baking pannya. Nah, kita kuas pakai margarin. Kita oles bagian bawahnya dulu sampai merata semuanya. Baking pan ini baking pan jadul. Sekarang kalau baking pannya pasti bahannya kayak aluminium gitu ya guys. Kalau ini baking pannya masih yang kayak besi-besi jadul gitu. Nah, pada zaman dulu ini baking pannya kalau bikin panasnya itu merata dan gak gosong juga. Yang penting kita membakarnya dengan api sedang, jangan terlalu besar. Itu pasti kue bolu kita matangnya dengan sempurna dan cantik. Nah, ini kita lanjut baking pannya. Kita oleskan margarin secara merata. Nah, seperti itu. Ini baking pan 6 telur ya guys. Nah, tapi kalau telurnya agak kecil-kecil kita bisa pakai 7. Kalau telurnya itu besar kita pakainya 6. Nah, ini udah aku siapin gula kurang lebih 1,5 gelas. Kalau kita mau manis banget bisa ditambah gulanya, terus telur. Kita pakai telur 6 buah. Ini aku pecahin dulu telurnya. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 telur. Nah, ini sudah 6 telur ya guys. 6 telur. Nah, setelah itu
Aku juga siapin juga terigu. Nah, kita ambil koserkannya ya guys. Kita singkirkan dulu telurnya. Nah, telur dan gulanya siap kita kocok. Nah, pakai kosrekan jadul ya guys. Hari ini temanya memang kue bolu jadul. Jadi aku no mixer, aku pakainya kosrekan jadul. Kita mengenang tempo dulu. Nah, ini juga aku pakai SP-nya, merek itu. Nah, kita kosrek, kita kocok. Ini mengingatkan aku waktu masa kecil dulu. Kalau mau lebaran itu zaman dulu itu belum ada mixer. Ada mungkin, tapi bagi orang kalangan yang memang kaya ya. Kalau zaman dulu yang kita ini pakai kocokan per ini. Dan pastinya kalau udah disuruh bikin kue bolu mau lebaran itu yang pasti bikinnya juga 2 atau 3 biji. Yang pastinya itu tangan kita itu pegelnya pakai banget. Yang pernah merasakan zaman-zaman tempo dulu bikin kuenya pakai kocokan ini pasti tahu bagaimana pegelnya ngocok telur dan gula mau bikin kue bolu. Tapi jadul-jadul ini bikin kangen dan pastinya kue bolunya itu anti bantet dan pastinya enak. Nah, ini kita kocok biar menyatu telur dan gulanya. Nah, ini aku lanjut turun ke bawah karena ke atas tuh terlalu pegel juga. Kita berdiri dan tangan pun pegel juga. Nah, itu kita terus koser, kita kocok. Itu bunyinya itu seru banget, pasti tahu. Srek keserek gitu sampai yang pastinya kalau pakai koseran jadul ini kosernya sampai seperti kita pakai mixer yang antara telur dan gulanya itu udah busanya itu udah nggak terlalu banyak. Nah, ini karena pegel banyak berhentinya banget guys. Nah, aku lanjut kocok koser dulu ya guys. Lumayan pegel juga tangannya, banyak berhentinya, tapi demi kita mengenang masa lalu bikin bolu jadul, semuanya serba jadul, kita rela pegel-pegelan. Oke, kita lanjut koser lagi. Nah, ini gula dan telurnya udah mulai merata, udah mulai busanya juga udah tinggal sedikit. Nah, ini saatnya kita masukkan SP-nya. 1 ujung sendok saja ya guys. Nah, itu aku masukin tuh, tangan aku semuanya sebelum kita kerja udah dicuci ya. Nah, terus kita kocok sampai SP-nya itu tercampur rata, pengembang kue ya. Nah, untuk menghasilkan kocokan sampai seperti itu lumayan banget pegelnya. Tapi sepertinya aku hitung-hitung tadi kita sih mungkin memakan waktu sekitar 15 menitan ya. Nah, memang nostalgia banget guys. Suara kocokan pernya itu mengingatkan masa-masa lalu. Tapi sepertinya kalau di daerah lain pasti masih pakai ini guys, kocokan yang per ini. Nah, terus kita kocok biar tercampur rata sampai telur dan gulanya ini tidak mengeluarkan busa yang cukup banyak atau yang buih-buih yang seperti itu ya guys. Nah, ini sudah
mengembang bagus. Kita koser sedikit lagi sebentar. Nah, kita lanjut koser terus, kocok terus. Ini selain kita membuat kue yang enak juga, ini melatih otot bagian tangan ya guys, biar tangannya itu berolahraga. Wow, benar-benar mengembang dengan sempurna ya guys. Nah, kita kocok sebentar lagi. Setelah itu udah bisa kita masukkan tepungnya. Tapi aku mau kocok sebentar lagi. Pegel. Kita lanjut. Nah, ini mengembangnya udah sempurna. Kita masukkan itu takaran-takaran Tupperware. Kita masukkan berlahan-lahan. Ini aku mau pakai 4 sendok setengah tepungnya ya. Ini baru 1. Ini 2. Terus kita kocok lagi. Kita bertahap masukin tepungnya biar tercampurnya dengan sempurna. Nah, cantik kan? Nah, ini tepung yang ketiga. Itu kita kira-kira aja. Kita mau kuenya sedikit lembek, berarti tepungnya cukup pakai 3 sendok. Kalau yang lagi viral kue-kue bolu lumer itu yang di atasnya nggak terlalu kering, itu cuman pakai itu 3 tepung doang. Terus di atasnya itu margarinnya, kita kasih margarinnya memang agak sedikit banyak, jadi dia lumer bagian atasnya. Cuman kalau Denny Jam sama Abi dia lebih suka memang mengembang sempurna dan matang sempurna, bagus. Nah, ini udah 4 sendok. Ntar aku tambahin dikit lagi. Nah, wow, memang alat-alat zaman dulu itu bikin kuenya jadi bagus dan sempurna ya guys. Nggak kalah sama yang sudah tren mixer sekarang. Kalau ini tinggal bikin kuenya dari hati, benar-benar dari hati. Nah, itu udah tercampur rata dan mengembang banget. Nah, kita kocok lagi sebentar biar tepungnya tercampur rata. Oh ya guys, aku masukin margarin yang udah dilelehkan itu nanti setelah mau dipanggang aku baru masukin, karena kalau langsung dimasukin ke adonannya tuh aku biasanya tuh kue aku tuh nggak terlalu sempurna. Nah, itu udah kita siapkan loyang jadul, kocrekan jadul, semuanya serba jadul deh, jadinya kue bolu jadul. Nah, sekarang saatnya kita masukkan adonan ke loyang ke baking pan besinya ya. Aku ambil aku panasin lagi ambalan baking pannya. Nah, kita tuang ke dalam baking pan adonan yang sudah kita kocok tadi. Nah, setelah itu aku baru tuang bagian atasnya dengan margarin. Kebanyakan orang kan margarinnya itu langsung dicampur ke dalam adonan. Kalau aku enggak, nah itu deh Nizam tadi pada ngeliatin. Kalau aku enggak, aku lebih suka margarinnya itu ditaburkan di atasnya setelah kita mau panggang. Nah, itu
Itu baking pannya udah aku panasin. Kita tunggu agak sedikit panas sebentar dengan api kecil. Setelah itu kita panggang. Baking pannya agak sedikit kurang sedap dipandang ya guys, karena usianya itu udah lanjut banget, tapi dalamnya dan tempatnya udah bersih banget dan terawat banget. Cuman bagian belakang itu, bagian samping. Sekarang ya kita tunggu kita siapkan loyangnya juga, loyang untuk kita membalik kuenya, dan tempat kue biasa aku selalu pakai dari Tupperware. Nah ini kuenya udah jadi, udah kita balik, siap kita potong. Nah kuenya cantik banget kan guys, ini emang kuenya jadul banget, jadi kita nggak pakain topping, nggak pakain apa-apa, jadi kita emang temanya hari ini bolu jadul dan nah ini aku iris tuh, lihat kuenya mekarnya dengan sempurna kan. Selamat mencoba ibu-ibu yang ada di rumah, kue bolu jadul dan peralatan jadul. Salam.